Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada alam, yakni baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiat dan tabiutnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik Islam. Pada video kali ini saya Imam Muhammad Baihaqi dari kelas manajemen dakwah 4B akan membahas dan menjelaskan dari mata kuliah Sistem Politik Islam. Dan yang akan saya bahas yaitu sistem politik Islam pada era Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Baik, yang pertama sistem politik Islam pada era Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Nah, sistem politik Islam pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yaitu berdasarkan di mana prinsip Islam dan pengajaran Nabi Muhammad SAW dalam sistem politik ini. Nah, otoritas tertinggi yaitu berada pada Allah Subhanahu wa taala dan petunjuknya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Nah, Khulafaur Rasyidin adalah para khilafah yang menggantikan Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya. Juga dalam sistem politik pada masa Rasulullah SAW didasarkan pada pemerintahan yang adil dan berdasarkan syariah Islam. Nah, Rasulullah SAW bertindak sebagai apa? Yakni sebagai kepala negara dan pemimpin umat muslim. Nah, ia pun menjalankan fungsi politik, agama dan militer. Lalu Rasulullah SAW membentuk sebuah negara Islam yang dikenal dengan nama Madinah di sana. Ia mendirikan Piagam Madinah yang merupakan konstitusi pertama dalam sejarah Islam. Nah, piagam ini mengatur untuk apa? Yaitu mengatur hubungan antara Muslim dan non-Muslim serta menyepakati prinsip-prinsip kehidupan bersama yang adil dan damai di Madinah. Dan pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yakni prinsip-prinsip yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW terus diterapkan. Nah, khilafah-khilafah ini mengambil keputusan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta untuk berperang teguh pada prinsip keadilan, konsultasi, dan kepentingan umat Muslim. Lalu yang selanjutnya yaitu Khulafaur Rasyidin menerapkan sistem pemerintahan yang transparan dan mengutamakan kepentingan umat. Dan mereka pun memerintahkan dengan keadilan, melindungi hak-hak rakyat, mengatur perekonomian, dan menyebarluaskan ajaran Islam. Nah, pemerintahan pada masa ini didasarkan pada prinsip kebijakan konsultasi atau musyawarah. Para khilafah berusaha melibatkan orang-orang terbaik dan berkompeten dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umat. Nah, keadilan sosial, pemerataan, dan perlindungan hak-hak individu juga menjadi fokus utama dalam sistem politik Islam pada masa ini. Lalu yang selanjutnya yaitu sistem ini memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berlandaskan ajaran Islam. Adapun beberapa poin penjelasan lebih lanjut mengenai sistem politik Islam pada era Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Nah, yang pertama yaitu kepala negara. Nah, Rasulullah SAW bertindak sebagai apa? Yaitu kepala negara dan pemimpin umat Muslim pada masa itu. Lalu ada Piagam Madinah. Nah, Rasulullah SAW membentuk sebuah negara Islam di Madinah dan menetapkan Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama dalam sejarah Islam. Ketiga yaitu ada keadilan. Keempat, pemilihan khilafah. Yang kelima ada ekspansi dan penyebaran Islam. Keenam, pemerintahan yang transparan. 7 yaitu penegakan syariat Islam.
Dan yang kedelapan yaitu keberagaman dan perlindungan hak-hak. Nah, meskipun sistem politik Islam ini pada masa itu berpusat pada umat muslim, Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin juga melindungi hak-hak seperti minoritas non-muslim dan mengatur hubungan mereka dengan umat muslim berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Lalu yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari sistem politik Islam pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, yakni yang pertama yaitu ada sistem politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang terdapat pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu kepemimpinan dilakukan oleh pemimpin yang mengikuti jalan Rasulullah dan dipilih melalui konsensus umat Islam. Yang ketiga yaitu ada keputusan penting, di mana keputusan ini diambil melalui musyawarah dan konsensus di antara para pemimpin dan tokoh masyarakat. Keempat, prinsip keadilan sangat ditekankan karena dalam sistem politik ini termasuk perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan individu. Yang kelima yaitu ada hukum Islam atau syariah yaitu menjadi landasan dalam memerintah dan mengatur kehidupan masyarakat. Keenam yaitu ada sistem. Nah, ini adapun yang terakhir yaitu yang ketujuh, di mana minoritas non-muslim diberikan perlindungan dan hak-hak yang sama dengan syarat tidak membahayakan keamanan negara. Namun penting gitu untuk diingat bahwasannya implementasi sistem politik Islam dapat bervariasi dalam praktiknya dan ada perbedaan pendapat di antara tokoh muslim mengenai detail-detailnya. Nah, konteks sejarah dan budaya juga mempengaruhi interpretasi dan implementasi sistem politik Islam dalam masyarakat muslim modern. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan dalam sistem politik Islam pada era Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.